Selamat pagi, hari ini kita akan memulai materi kita yang baru, yaitu penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan kemudahan, kenyamanan, keamanan, atau layanan profesional lainnya. Kegiatannya menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan. Oke, kita masuk ke tahapan proses akuntansi. Tahapan proses akuntansi ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap pengiktisaran, dan yang terakhir tahap pelaporan. Oke, dapat kita lihat tahapan proses akuntansi ini sebagai bagian berikut. Yang pertama sekali ada di sana transaksi. Transaksi ini ada 2, yaitu bukti transaksi, kemudian analisis transaksi. Dari transaksi ini kita masuk ke tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini yang akan kita lakukan di sini ada 2, yaitu yang pertama jurnal. Kemudian setelah selesai jurnal ini nanti kita posting ke buku besar. Kemudian setelah selesai buku besarnya masuk kita ke tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran ini nanti kita ada 3 yang akan kita kerjakan di dalamnya, yaitu yang pertama neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian masuk ke kertas kerja. Setelah selesai tahap pengiktisaran, kita masuk ke tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan ini ada 5 hal yang akan kita kerjakan. Itu yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Dan tahapan inilah yang akan dikerjakan di dalam suatu perusahaan jasa. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa ini ada 4, yaitu yang pertama berubah-ubah. Maksudnya, jasa yang diberikan tidak bisa distandarisasikan karena disesuaikan dengan selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang kedua, tidak berwujud. Maksudnya, jasa yang diberikan kepada konsumen tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba. Yang ketiga, tidak dapat disimpan. Maksudnya, jasa yang dijual tidak dapat disimpan untuk dijual pada waktu yang akan datang. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, proses produksi dan penjualan jasa tidak bisa dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak ada pengakuan persediaan pada perusahaan jasa. Bukti transaksi. Bukti transaksi ini terbagi atas 2. Yang pertama, bukti internal, dan yang kedua, bukti eksternal. Contoh dari bukti internal ini ada 3. Yang pertama, bukti kas masuk. Yang kedua, bukti kas keluar. Yang ketiga, memo. Oke, sekarang bukti internal. Contohnya ada 6. Yang pertama, faktur. Yang kedua, kwitansi. Yang ketiga, nota kontan. 4, nota debit. Yang kelima, nota kredit. Dan yang terakhir, cek. Oke, kita bahas satu persatu. Itu yang pertama, bukti internal. Bukti internal ini adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Yang termasuk tadi yang pertama yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Ini contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang kedua, bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji,
pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang ketiga, memo. Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Contoh memo adalah sebagai berikut. Oke, sekarang masuk kita bukti eksternal. Bukti eksternal ini adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh yang pertama yaitu faktur. Faktur adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Bagi penjual, faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Biasanya faktur dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan. Lembar pertama untuk pembeli, lembaran kedua untuk penjual, dan lembaran ketiga untuk arsip. Contoh faktur adalah sebagai berikut. Yang kedua, kwitansi. Kwitansi ini adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi ini terdiri dari dua bagian. Yang bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut sus sebagai arsip penerima uang. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, nota kontan. Nota kontan ini adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat rangkap dua, satu lembar untuk pembeli dan lembar kedua untuk penjual. Contoh nota kontan adalah sebagai berikut. Yang keempat, nota debit. Nota debit adalah bukti perusahaan telah mendebet perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal. Nota debit dikirim oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan. Biasanya disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Contoh nota debit adalah sebagai berikut. Yang kelima, nota kredit. Nota kredit ini adalah bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubungan barang yang dijual tidak cocok atau rusak. Untuk itu, penjual setuju menerima barangnya. Contoh nota kredit adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah cek. Cek ini adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pihak-pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut adalah yang pertama, pihak penarik. Pihak penarik yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Yang kedua, pihak penerima. Pihak penerima ini adalah pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Contoh dari cek adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke aturan debit kredit. Aturan debit kredit ini adalah untuk menentukan letak dari penambahan atau pengurangan setiap akun-akun atau setiap perkiraan yang terjadi pada transaksi. Oke, di sana
yang pertama yaitu harta. Jika harta terjadi penambahan, maka letak dari harta tersebut adalah di debit. Dan jika terjadi pengurangan, letaknya di kredit. Dan pada umumnya saldo normal dari harta letaknya di debit. Yang kedua, hutang. Hutang ini kebalikan dari harta. Jika terjadi penambahan, maka letaknya di kredit. Dan jika terjadi pengurangan, letaknya di debit. Dan saldo normalnya di kredit. Kemudian modal atau saham dan laba ditahan. Ini sama dengan hutang. Jika terjadi penambahan, letaknya di kredit. Jika terjadi pengurangan, letaknya di debit. Dan saldo normal pada umumnya di kredit. Yang kemudian prepaid atau dividen. Ini sama dengan harta. Jika terjadi penambahan, saldonya di debit. Dan jika terjadi pengurangan, saldonya di kredit. Dan saldo normalnya di debit. Kemudian pendapatan. Pendapatan ini sama dengan hutang. Jika terjadi penambahan, letaknya di kredit. Jika terjadi pengurangan, letaknya di debit. Dan saldo normalnya di kredit. Kemudian yang terakhir biaya. Biaya ini jika terjadi penambahan, letaknya di debit. Dan jika terjadi pengurangan, letaknya di kredit. Dan saldo normalnya di debit. Maka di sana dapat kita simpulkan harta, prive, biaya letaknya sama. Sekali lagi, harta, prive, beban atau biaya letaknya sama, yaitu jika terjadi penambahan letaknya di debit dan jika terjadi pengurangan letaknya di kredit. Saldo normalnya di debit. Kemudian hutang, modal, dan pendapatan sama letaknya. Jika terjadi penambahan, letaknya di kredit, dan jika terjadi pengurangan, letaknya di debit. Saldo normalnya di kredit. Oke, analisa dari bukti transaksi dapat kita lakukan dengan memperhatikan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Yang terakhir, tentukan jumlah yang harus di sebelah debit atau di kredit. Oke, sekarang kita masuk ke penggolongan akun. Penggolongan akun yang pertama yaitu aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktiva ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, harta lancar. Harta lancar adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang diharapkan segera menjadi uang tunai. Contoh, kas, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, biaya dibayar di muka atau persekot. Yang kedua, harta tetap, yaitu aktiva tahan lama berwujud yang digunakan dalam usaha pokok perusahaan. Contohnya, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan. Yang ketiga, harta tak berwujud. Ini mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh, hak cipta, hak paten, hak cetak, dan goodwill. Yang keempat, penyertaan atau investasi. Contohnya saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban ini adalah suatu jumlah rupiah yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik.
ini ada dua, yaitu yang pertama utang lancar dan yang kedua utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dengan menggunakan sumber dari aktiva lancar. Contoh, utang usaha, utang wesel, utang biaya, penghasilan diterima di muka atau persekot penghasilan. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah pinjaman jangka panjang dengan atau tanpa jaminan benda tetap atau benda tidak bergerak. Contoh, utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Penggolongan akun yang ketiga yaitu modal. Modal ini dari sudut pandang perusahaan adalah jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik atau utang kepada pemilik. Jika dipandang dari sudut pemilik modal, maka modal ini adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Contoh, setoran dari pemilik, free pay atau dividen, laba ditahan. Penggolongan akun yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan ini adalah peningkatan ekuitas atau harta perusahaan yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli. Yang kelima, beban. Beban ini adalah pengeluaran dan kewajiban yang harus dibayarkan. Oke, demikian dulu ringkasan kita pada hari ini. Sekarang Ibu mengharapkan tugas yang akan kamu buat, yaitu buatlah rangkuman dari materi hari ini, yaitu penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari materi tersebut. Oke, selamat belajar dan salam sehat bagi kita.